A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi Rasulillah bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'da. Sejajar para kaum muslimin dan muslimat Desa Waduk Riau khususnya, kembali lagi dengan kami akan menjelaskan mengenai faedah-faedah dari Wirdul Latif. Kemarin sudah kami jelaskan bahwa Wirdul Latif ini adalah wirid yang pasti dibaca oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dibaca oleh Rasul itu semua ada di Wirdul Latif ini. Sekarang kita sudah masuk dalam bacaan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, sekarang kita sudah sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Adhkar, terbagi dalam kitab Al-Adhkar, Anikah karena Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sahih Muslim. Jadi ini sudah ada, sudah diterangkan di kitab Sahih Muslim. Menabi panjenengan oni kitab paling sahih kanton ini pertama di Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an kasa bade hanya mas Sahih Bukhari. Nah, Bukhari ini kan dikebedah Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdiri laki datang ke Rasul. Faqala, kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma laqitu min aqra lada qadni al-barihah." Nah, jadi si laki-laki ini SMA apa? Kalau bahasa Indonesia itu digigit oleh kalajengking. Ekeke apa namanya kalah. Kalah itu pakai kalah ini cek jadinya insyaallah. Nah, jadi ekeke kalah Yisake ceritanya. Siapa sakitnya mana kalau ini kalau jengking menjana bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya Scorpio. Kalau Inggris Scorpio, kalau bahasa Indonesia kalah jengking, kalau Madura apa? Kalah jejan Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ama al tahina amsayta, kata Nabi, seandainya kamu ketika sore mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq la tadurruka. Katakan Nabi, jadi ada laki-laki datang kepada Nabi, dia di saat esengah kala jengking, esengah kala bertanya Nabi, ya asal awaknya mana esengah kala, asal awaknya Nabi, aduh ya Gusti ya kok esengah kala jengking, saya di sengat kala jengking, wahai Nabi. Nah, akhir apa kata Nabi? Seandainya kamu ketika sore, ini ada penjelasan juga, ketika pagi hari dan sore mengucapkan apa namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruka. Tak bahaya, tak kira sakit kebal menabi nikah yang lagi amalan nikah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma makilah kalah sehingga nikah tak kira dosa. Kayak coba mulai mari burung mari macam nikah pasti coba sampai nyari kalah coba ya perkara macam sekali ya mohon macam beribu-ribu kali sampai istiqomah insyaallah biiznillah
pasti. Berdarah sekali apa hebat coba jadi kalah. Kurang kalah nah. Nah ini kita sampai lomba ini tuh banyak faedah. Cik rajin faedah mengenai kata-kata ini, kalimat ini. Ini diajarkan oleh Nabi. Nah, maka dari itu jangan sampai terlewatkan wiritan ini. Semisal kok tak kuat membaca wiridul latif kasabnya. Mau semisal banyak kita apa juga. Mau kita kuat ya kebaca kuat. Kalau kali aku tuh kalimatillah tamat min syarri ma kita. Sebenarnya jangan sampai artikel sama sekali. Nah, ini kan. Dzakarahu muslimun muttasilan bihaditsin li Khawlah binti Hakim. Jadi ini mutasil, sanadnya mutasil. Nabi agama ini kendiknya sanad ini mata rantai boleh nikah di guru nikah, guru bulan di guru nikah. Asambung dari guru ke guru ke guru sampai depan ke Rasulullah. Inilah namanya sangat penting. Terus radhiyallahu anhu anha hakada wa rawainahu fi kitab Ibnu Sunni wa qala fihi a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq thalathan lam yadurruhu syai'un. Jadi semisal kok kita sudah membaca a'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq ini 3 kali ini dalam keterangan hadis ini, maka tidak akan ada hal apapun yang bisa membahayakan. Apa saja bisa. Entah itu dari sakit dari makhluk kita sakiti, bisa ada kiriman, bisa tak kira tembus, kalau tembus misalnya, ini bocor. Atau hewan, meskipun hewan yang menyakiti kita, itu kan terus. Buktinya ini ada laki-laki seorang ke Nabi disengat jengking. Nah akhirnya apa? Si laki-laki ini ditanya oleh Rasulullah, kenapa kau gak baca ini? Kalau baca ini, insya Allah gak sampai loro, gak sampai sakit, tak kira sakit. Nikah, makanya sampai lupa nikah berpagina bersuri. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lah, selain itu juga ada keterangan dalam hadis lainnya mengenai lafaz ini. Namun sebelumnya mengenai apa arti dari a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa kok bisa cek sempurna, kok bisa cek manjur, kok bisa mujarab banget ya lafaz ini. Kenapa? Oh, ternyata artinya ini sangat bermakna. A'udzu ini artinya kita meminta perlindungan. A'udzu bi kalimatillahi tammah, dengan kalimatnya Allah yang tammah. Nah, mengenai al-kalimat, ini kan para ulama itu banyak yang berpendapat lain mengenai makna dari al-kalimat. Ada yang mengartikan itu bermakna 10 asma Allah. Yang pertama al-muhit, yang kedua al-alim, yang ketiga ar-rabb, yang keempat asy-syahid, yang kelima al-hasib, yang keenam al-fa'al, yang ketujuh al-khallaq, yang ke-8 al-bari, yang ke-9 al-khaliq, yang terakhir al-musawwir. Jadi ada yang mengartikan a'udzu bi kalimatillahi tammah. Apa kalimat-kalimat ini? Oh, ada 10 ini katanya. Lah, dipastikan dari 10 asma Allah ini itu ada yang namanya asmaul mu'adzam. Apa asmaul mu'adzam? Kenapa asmaul mu'adzam nikah? Asmaul mu'adzam nikah menabi ebejan
dalam doa, kalau dibaca dalam doa, diselipkan dalam doa, insya Allah doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Itu asmaul husna. Subuh si oni ulama ini kan subuh si oni mengenai apa asmaul husna. Ada yang mengatakan lafaz Allahnya sendiri, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan Ar-Rahman. Segala ulama itu, para ulama itu masih bilang mana yang asmaul husna. Tapi kalau makna dari kalimat ini adalah dari 10 ini, dan dipastikan yang 10 ini akan asmaul husna. Maka dia sampai kokoh. Nah, ini kan sangat penting. Terus min syarri ma khalaq, aku meminta perlindungan, aku meminta benteng kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang tamah. Nah, tadi al-kalimat itu ada yang mengartikan 10 asma Allah, itu ada yang mengartikan juga Al-Quran. Padahal kalau kita tahu Al-Quran itu mukjizat Nabi yang paling mulia. Nah, di sini wa kalimatullah qila dia asma'uhu wa sifatuhu, wa qila dia Al-Quran, ya Al-Quran, wa qila dia jami'u ma anzalahu ala anbiya'ihi. Ada yang mengartikan apa saja yang telah Allah firmankan kepada nabi-nabinya. Jadi banyak mengenai makna al-kalimat. Maka dari itu makna dari na'udzu bikalimatillah ini sangat besar. Jadi aku meminta abdi nyokon pertolongan, nyokon perlindungan kelabet kalimat-kalimat at-tammah sesempurna. Nah, ini coba. Kayaknya sampai lupa ini. Bahkan dulu juga ada hadis. Jadi pernah ada cerita itu bukti bahwasanya apa kalimat ini manjur. Kalimat ini cek mujarrah. Kalimat ini sangat ampuh dalam itu nganut jin, supaya menangkal jin, menangkal binatang-binatang buas. Ini sangat manjur. Wirid ini, aku ketika kalimat-kalimat sangat manjur. Buktinya di sini juga dalam hadis, bukan dari ucapan ulama, tapi ini langsung dari hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Lahadarat tilkal lailah ala Rasulullah SAW min al-awdiyah. Jadi saat itu pasukan iblis, dari iblis nikah menabi warning sampean. Kalau sampean tahu iblis itu adalah rakan setan. Jadi sampean yang ngajak setan itu paling coba, paling korsa, paling tiba deh boleh saya paling korsa. Apa? Iblis. Makanya orang yang kau cari iblis di kamu kau coba orang ini. Nah, berbeda. Nah, ketika itu malam hari Rasul mendengar bahwasanya dari malaikat Jibril, Rasul ini mau iuber. Jadi iblis asalnya bin obor, membawa obor, mau membakar wajah Nabi Muhammad. Terus wasyia wa fihi syaitan biyadihi syaqlatun dan syaqlatuna. Jadi nyekal obor, iuber wajah Kanjeng Nabi iuber. Yuridu ayyahriqa biha wajah Rasulillah. Jadi mau dibakar wajah Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah ini iblis ini. Cek boji nambah iblis ini. Aduh, manusia paling mulia dibakar wajahnya. Ini saking terkutuknya iblis. Makanya untuk menangkal iblis ini kita coba berupa iblis, tapi juga dari iblis arwah musa. Beda juga ya binatang, berbentuk binatang bisa juga. Nah ini penangkalnya, namun dibikali terakhir musyawarah. Nah akhirnya apa? Wahabita ilaihi Jibril, kemudian malaikat Jibril itu turun. Terus faqala ya Muhammad kul qala ma aqulu. Jadi kakek kan Nabi Muhammad mendengar bahwasanya dia mau dibakar wajahnya oleh iblis, para pasukan iblis. Akhirnya bertanya kepada kemudian malaikat Jibril turun mengatakan, ya Muhammad yang baca ini, baca Muhammad, kalau kamu mau
terserah iblis ini baca. Apa yang dibaca? Yaitu qala ma aqulu, apa yang aku baca? Malaikat Jibril. Akhirnya apa kata malaikat Jibril? Qala qul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan? Ini loh buktinya manjurnya apa namanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa dara'a wa bara'a min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'budu fiha. Apa saja kejelekan yang keluar dari bumi, yang naik ke langit, itu semua insya Allah terjaga dari kita semua. Wa min syarri fitnanil lail wan nahar, dari fitnah-fitnah malam dan juga fitnah-fitnah siang hari. Ini lengkap. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yad'u bi khairin, dan juga dari jalan-jalan yang sesat. Jadi saya minta perlindungan dari jalan-jalan yang sesat. Jadi kita berjalan itu hanya berjalan dalam hal kebaikan. Ya Rahman, qad faqat naruhu wa hazamahullah tabaraka. Beneran akhirnya api yang dipegang oleh padam semua, dan juga Allah mengusir iblis kasar yang kebesaran pengeran apa ki pokok berantakan iblis Allah. Karena apa? Karena akibat Rasulullah membaca bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi tidak usah ragu, apalagi bimbang mengenai bacaan ini. Jadi semisal kok masih belum sanggup, masih keberatan dalam hati membaca wiridul latif karena banyak, ya tak apa-apa, baca ini. Loh, tak mampu juga belum karena mulai tak mampu tapi kini kebanyakan pikiran kan saya belum beda dengan jualan kalau pikiran lagi di syarikat kalau pikiran kan saya coba berat, mungkin berat ya kasar. Nah, kena dikasih sampai lupa, sampai terlewatkan. Itu saja dari kami. Mohon maaf bisawab, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.